Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi terkait tugas ekonomi makro tentang kinerja sektor ekonomi pada tahun 2020. Dalam hal ini selama pandemi COVID-19, khususnya pada industri pengolahan. Oke, langsung saja pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan 3 poin. Poin pertama yaitu kinerja sektor ekonomi pada tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19 ini. Dampak virus corona atau COVID-19 nampaknya berimbas pada semua sektor, terutama ekonomi. Bank Indonesia pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia menjadi di bawah 5% atau hanya sekitar 2,5% saja, yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02%. Pandemi COVID-19 akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini, karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi industri pengolahan di Indonesia. Berdasarkan data PMI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, indeks kinerja sektor industri tersebut mengalami penurunan pada triwulan 1 2020, yakni dari 51,5% pada triwulan 4 2019 menjadi 45,64%. Bank Indonesia atau BI menilai kontraksi dalam PMI terjadi karena adanya penurunan permintaan dan gangguan pasokan akibat COVID-19. Oke, lanjut pada poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu contoh perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan dan bagaimana kinerjanya selama pandemi. Salah satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan adalah perusahaan minyak kelapa sawit PT Mahkota Group. Menurut informasi dan data yang saya peroleh, perusahaan ini menurunkan target kinerjanya pada tahun ini karena pandemi COVID-19. Efek gulir virus corona kemungkinan akan menurunkan permintaan minyak sawit alias CPO global hingga 20%. Makanya Mahkota Group menurunkan target awal laba dan penjualan sepanjang tahun ini hingga sekitar 30%. Contohnya target laba bersih yang semula 132 miliar rupiah kini menyusut menjadi 90 miliar rupiah. Manajemen Mahkota Group menyebutkan kondisi ini merupakan kejadian luar biasa dan menimpa hampir semua sektor industri. Perlambatan permintaan CPO dunia akan mengalami penurunan dan itu adalah tantangan buat kami ke depan, kata Usli Sasri, CEO PT Mahkota Group. Kendati ada revisi target kinerja keuangan, agenda produksi Mahkota Group masih berjalan normal. Perusahaan berkode saham MGIRO di Bursa Efek Indonesia atau BEI tersebut akan panen sawit pada semester 2 2020 nanti. Kalau proyeksi penurunan permintaan CPO nanti menjadi kenyataan, maka Mahkota Group akan mengolah hasil panen sawit di pabrik penyulingan. Pasalnya produk hasil penyulingan lebih tahan lama. Oke, lanjut pada poin yang ketiga, yaitu langkah yang dilakukan untuk melewati masa pandemik COVID-19 agar tetap berkelanjutan. Dengan segala kekuatan yang ada serta gotong royong dan perjuangan tanpa henti dari berbagai pihak, Indonesia optimis dapat melewati masa pandemik COVID-19 agar tetap berkelanjutan dan pulih dari krisis. Seperti tanpa lelah, negeri ini berjuang untuk terus berdiri tegak menghadapi pandemi COVID-19. Transformasi yang tanggap dan berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan menjadi salah satu fokus pemerintah agar masyarakat maju, bangkit dan pulih dari situasi pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan pun diterbitkan dan aneka program dilaksanakan. Realokasi anggaran kementerian untuk penanganan COVID-19 pun dilakukan.
Nilainya mencapai 4,9 triliun rupiah dan digunakan untuk berbagai program dan kebijakan, seperti mobilisasi relawan COVID-19 nasional, peningkatan kapasitas rumah sakit pendidikan untuk menjadi pusat tes COVID-19, serta pengadaan alat-alat kesehatan. Langkah tersebut juga dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, selama pandemik, Kemendikbud juga menerapkan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Kemendikbud menetapkan berbagai inisiatif kebijakan untuk mendukung pembelajaran dari rumah, mulai dari inisiasi program belajar dari rumah atau BDR, radio edukasi, penyediaan materi belajar, optimalisasi pemanfaatan aplikasi rumah belajar, hingga penyusunan modul belajar sederhana sesuai dalam situasi darurat. Semua program dan kebijakan tersebut diharap dapat dilakukan untuk melewati masa pandemi COVID-19 agar tetap berkelanjutan. Oke, saya rasa sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.